Penyebab pembengkakan kaki ada 9 penyebab ya. Yang pertama, terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah vena pada kaki. Penyumbatan terjadi bisa saja karena si penderita diawali dengan hipertensi. Bisa saja karena diabetes atau juga karena kolesterol. Atau obesitas, terlalu gemuk. Penyumbatan pada darah vena itu adalah darah kompa yang harus dinaikkan lagi ke atas. Nah, penyumbatan ini terjadi kalau yang terjadi tersumbatnya pada di atas mata kaki, maka sebatas lutut sampai mata kaki menjadi bengkak besar. Karena disitulah terjadi penyumbatan. Saudaraku Fen Hasan Sabila, saya pernah mengalami satu pasien ditawari, ini ibu terjadi pembengkakan pada kaki karena penyumbatan pada pembuluh darah vena. Ini harus dioperasi satu-satunya jalan karena tidak ada obat. Pabrik obat belum pernah menciptakan untuk mengobati kaki bengkak. Kemudian beliau berkonsultasi pada saya, Pak, saya disarankan Pak untuk operasi. Kemudian saya bilang, kalau dioperasi, pecahan sumbatan itu akan masuk kepada rongga jantung. Bukan kaki lagi yang bengkak, tapi jantung menjadi bengkak. Kamu pilih mana? Kok ngeri sekali? Iya. Setelah jantung bengkak, kompa jantung menjadi rusak. Setelah kompa jantung menjadi rusak, darah menjadi kental. Setelah darah menjadi kental, mata menjadi buta. Kan banyak sekali efeknya. Pilih mana? Kalau saya pilih tidak operasi. Akhirnya beliau memilih tidak operasi. Selamatlah sampai sekarang. Pakai apa? Pakai cara herbal. Yang dinyatakan bahwa itu tidak ada obatnya, satu-satunya hanya jalan operasi, ternyata bisa selamat dengan herbal. Ini penyumbatan darah vena. Maka kalau kita punya saudara-saudara kita divonis, catatlah resep ini nanti. Ini bermanfaat bagi semua yang mereka menderita pembengkakan pada kaki. Yang kedua adalah penyumbatan pada jantung, Pak. Ini sudah umum. Orang kalau kakinya bengkak sudah takut dikira jantung atau dikira ginjal. Ya. Penyumbatan sama seperti saya katakan, penyumbatan itu bisa dari kolesterol atau dari gula, penderita diabetes. Kerusakan pada ginjal ini juga umum, orang sudah banyak tahu bahwa kerusakan fungsi ginjal ini akan berakibat kaki itu menjadi bengkak. Nah, kenapa ginjal itu bisa rusak? Di lain kesempatan akan kita bahas karena banyak sekali ini yang harus kita bahas ya. Karena ginjal itu dia mempunyai saraf ginjal, otot ginjal, dan pembuluh darah ginjal. Ya. Yang menggerakkan ginjal itu adalah otot, seperti kompa. Ketika kotoran itu penuh, ditampung di kandung kemih, kemudian dikeluarkan. Itu adalah kerja ginjal. Kenapa ginjal bisa melemah? Pada saat saya akan bahas itu. Baik. Terus pembengkakan kaki karena penyakit lupus, autoimun, lemah fisiknya, semua vitamin dalam tubuh tidak berfungsi. Kalau ini satu-satunya penyakit yang sulit diatasi dan belum ditemukan juga obatnya, lupus. Dan ini bukan hanya pada kaki saja yang bengkak, hampir semua badan, pipi, tangan, dada, kemudian kaki, pembengkakannya rata. Ini adalah lupus. Karena
tubuh tidak mampu merespon protein sehingga pengentalan pada darah. Protein dibutuhkan untuk sel darah merah, dibutuhkan untuk otot, kulit, jantung, ginjal. Tapi tubuh tidak mampu merespon. Sampai saat ini belum pernah ditemukan. Insya Allah Hasan Sabilah akan meneliti sampai ke sana untuk yang lupus ya. Baik. Kemudian yang kelima adalah kerusakan sendi lutut. Kerusakan sendi lutut ini bisa terjadi karena lutut karena cedera, lutut karena kehabisan oli, lutut karena menipisnya tempurung pada lutut, atau pecahnya pembuluh darah lutut. Ini bisa terjadi pembengkakan pada kaki. Ini hampir sama dengan darah pena tadi. Kalau ini bisa diatasi. Kemudian yang keenam adalah kelainan pada hormon. Kelainan pada hormon ini nanti kalau ini dokter spesial harusnya yang untuk menangani ini kelainan hormon ini ya. Jadi misalnya kelebihan atau kurangnya hormon, kelainan hormon ini bisa berakibat kaki menjadi bengkak. Baik. Nah, saya menyarankan kepada Friend Hasan Sabilah, jika sudah diketahui, dipastikan bahwa kita ada kelainan hormon, terjadinya pembengkakan kaki atau pembesaran pada tulang, ya, karena kelainan hormon, maka datang saja kepada Hasan Sabilah, akan diberikan nanti resepnya. Kita selalu akan menggunakan resep-resep herbal. Kemudian selanjutnya adalah infeksi pada kaki. Infeksi pada kaki ini bisa terjadi karena kita paku, titanus, kemudian kaki membengkak, kaki keracunan, akhirnya karena saking sakitnya kaki terus direndam. Nah, kalau terjadi seperti ini, titanus seperti ini tidak boleh Bu ya direndam. Kaki direndam di ember itu dikasih air panas, katanya ada yang dikasih garam, ada yang dikasih minyak tanah, ada yang dikasih es. Ini tidak boleh Bu. Ini adalah cara-cara yang keliru. Saya tidak tahu juga hal ini didapatkan dari mana. Ini adalah cara yang keliru sebenarnya. Baik. Ya, jadi kita merendam kaki di dalam ember, dikasih es batu banyak sekali, terus kaki yang bengkak tadi dengan harapan bisa kempes. Tidak Bu, dia malah membeku. Darah jadi beku, semakin parah. Ini teori siapa? Saya juga bingung gitu ya. Nah, kemudian mereka yang di pembuluh terjadi pada pembengkakan atau penyumbatan pembuluh darah kaki, mereka merendam kakinya di air yang sudah dikasih minyak tanah, direndam dengan harapan dengan minyak tanah tersebut kakinya karena ada proses pemanasan, kemudian dia bangkit, bisa beredar lagi, yang tersumbat tadi harapannya hancur. Tapi keliru. Soalnya minyak yang direndam Bu, yang kaki dimasukkan ke dalam minyak ini tidak boleh tersentuh minyak. Untuk minyak pijat aja tidak boleh Bu, apalagi direndamkan. Ya, ini pengertian yang salah ya Bu ya. Hindari kalau ini memang terjadi pada keluarga kita. Kemudian penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah ini juga hampir sama dengan kelainan hormon. Ya, ini juga sulit diatasi. Pembengkakan seperti ini sampai para dokter pun menganalisa tentang penyakit kaki gajah sampai detik ini pun belum ditemukan. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Kaki gajah adalah karena kerusakan pada struktur tulang dan otot.
Kerusakan ini dimungkinkan karena kerusakan atau kelainan hormon. Jadi seperti tadi Bu ya, jadi terjadilah pembengkakan pada kaki. Selanjutnya Ibu, terjadinya rematik pada otot kaki. Jadi Ibu sering nyeri, dikira tulang, dikira asam urat. Yang Ibu konsumsi adalah obat asam urat, obat anti nyeri. Padahal ini adalah rematik otot kaki. Terjadilah pembengkakan. Kalau kita melihat sepintas saja, oh kakinya bengkak, oh pasti asam urat, dikasihlah asam urat, tidak akan sembuh. Besok datang lagi diulang, kok belum sembuh ya? Kemudian dikasih anti rasa, anti nyeri, supaya tidak merasakan sakit, tidak juga akan sembuh. Karena penyakitnya adalah rematik. Rematik ini virus yang hidup di otot. Jadi harus kita bunuh. Nah, caranya pakai benalu-benalu. Kalau setiap membunuh virus harus pakai benalu. Seperti kanker, pasti menggunakan benalu. Nah, kemudian cara-cara untuk mengatasinya Bu, ada 4 langkah untuk mengatasi agar kaki bengkak ini menjadi normal kembali. Cara yang sederhana Bu ya. Di saat Ibu tidur, kaki diangkat di atas jantung. Jadi tidak sejajar dengan jantung atau tidak rendah daripada jantung. Berarti kaki diangkat, diganjel bantal atau ada kursi, ada kayu yang bisa kita angkat, kita taruh di atasnya. Sehingga darah akan mengalir lagi. Itu cara yang pertama, itu cara yang sederhana Ibu. Cara yang kedua, bagi penderita kaki bengkak, lepas gula pasir. Jangan sekali-kali kita menggunakan gula pasir yang biasa kita konsumsi. Gantikan dengan gula yang lain. Ya. Karena apa? Gula pasirlah termasuk unsur pendukung kentalnya darah. Unsur sulitnya darah itu menjadi mengalir sehingga terjadi sumbatan. Baik. Obat jalan terus, manis jalan terus, tidak akan sembuh. Maka hindarilah gula pasir. Yang ketiga adalah mengurangi makanan yang mengandung kalium tinggi. Ya, nanti Ibu misalnya kalau beli makanan jadi kaliumnya sangat tinggi, berapa miligram, tinggalkan, nggak usah. Contohnya apa? Kalium itu banyak terjadi pada sayur hijau daun Bu. Ya. Jadi kalium itu yang sangat tinggi, misalnya saya tunjukkan Bu ya. Daun yang kaliumnya tinggi yaitu seperti bayung, kelor. Nah ini kalium tinggi, ini tidak boleh Bu. Jadi kalau Ibu nanti datang ke tempat pengobatan, dianjurkan ini Ibu harus mengkonsumsi ini direbus Bu ya, misalnya daun kelornya dicampur dengan ini, berarti orang ini tidak tahu. Dia tidak tahu teori obat. Asal ngomong. Ini sangat berbahaya. Nah, kita harus menghindari banyaknya kalium yang masuk ke tubuh kita. Yang keempat adalah cara untuk mengatasi kaki itu bengkak. Yang keempat ini yang kita tunggu-tunggu Bu.
caranya kita membuat ramuan herbal. Ini yang kita tunggu. Apa saja herbalnya? Nah, ini baru dicatat ya. Mari Pak Robin, kita belajar bareng-bareng ini ya. Saya menggunakan semua jenis dari kulit. Ambillah kulit pala. Biasanya saya menggunakan buah palanya. Ini kulit palanya. Ambillah kulit pala, kemudian kita masukkan setelah dicuci bersih, masukkan ke dalam panci, kurang lebih sekitar 5 biji pala, jadi 5 kulit bijinya ya. Kulit mahoni ini sangat tebal, ambil 1. Kulit buah atau kulit buah? Iya betul, kulit ya? luar ya. Kulit. Jadi kalau mahoni itu ada buahnya besar ya, yang seperti kepel gitu. Kita pecah, ada biji-bijinya, di dalam bijinya masih ada kulit lagi kan itu ya. Ini kulit luarnya. Kulit luar kita membutuhkan 1 biji mahoni. Kemudian kita pecah kecil-kecil, masukkan juga dalam panci setelah kita bersihkan. Jambe atau buah pinang, ini juga serabutnya atau kulit luarnya yang kita gunakan. Tanpa biji jambe 1. Randu tua tanpa biji. Berarti yang dibutuhkan adalah kulitnya. Ambil 2 randunya, kemudian kita pecah-pecah. Kulit jeruk purut ambil 10. Kemudian ambil kulitnya saja, daging dan isinya buang. Setelah kita rebus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas ya. Kira-kira sudah tersisa 3 gelas tersebut, kita siapkan minyak bawang putih. Minyak bawang putih itu hanya 1 tetes saja, Bu. Jadi kalau kita beli itu kita beli bisa literan, setengah liter, seprapat gitu ya. Minyak bawang putih itu dijual online, ada di toko-toko roti, ada yang jual ini. Nah, Ibu ambil 1 tetes saja. Ketika ini sudah Ibu saring, masih panas tadi, teteskanlah minyak bawang putih ya, 1 tetes saja ke ke air rebusan tadi yang mau kita minum. Tunggu sampai kira-kira hangat baru kita konsumsi, baru kita minum. Baik. Ini adalah cara untuk mengatasi pembengkakan pada kaki dari 9 tadi. Entah dari darah pena, jantung, ginjal, lupus, sendi, kelainan hormon, kaki gajah, rematik otot ya. Dari 9 tadi, apapun yang menyebabkan kaki itu bengkak, dengan ramuan tadi sembuh. Nah, cara-cara seperti ini bisa kita lakukan. Tadi kan 3 gelas Bu ya, 6 jadikan 3. Berarti diminum sehari, pagi, siang, dan sore. Sampai berapa lama Pak Hasan? Kalau Ibu merasa sembuh, sudah mendapatkan katakanlah 4 hari kempes, ya sudah berhenti. Jangan Ibu teruskan, berhenti sampai di situ. Resep Ibu simpan, sewaktu-waktu itu kambuh lagi, 10 tahun kemudian kambuh lagi, ya itulah resepnya. Baik. Semua resep rasanya sih mudah tadi ya. Ada kulit pala, kulit mahoni, jambe, randu, jeruk purut, itu mudah semua. Dan minyak bawang putih mungkin masih banyak yang bingung, itu ada di toko-toko roti. Ibu tanya informasi kepada toko roti, di mana yang jual, atau di online banyak yang jual minyak bawang putih.
ya.